Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan diri kita untuk memaui belajar agama Allah ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita memiliki semangat kepada agama Allah ini, dan mudah-mudahan kita terhindar, kita semua nanti akan dapat mencapai akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah, dan terjauh dari kematian yang buruk, yakni su'ul khatimah. Berkenaan dengan itu perlu sekali kita memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, dan pembicaraan kita pada hari ini antara lain berkenaan dengan tafakkur dalam kaitannya dengan su'ul khatimah. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'alah ma'bad. Kita masih melanjutkan berkaitan dengan cara-cara atau upaya yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rasa khauf atau rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara upaya yang bisa kita lakukan adalah at-tafakkur fi su'il khatimah, yaitu memikirkan tentang akhir kehidupan yang buruk. Qala musannif hafizahullahu ta'ala, laqad kana salafu yukhafuna min su'il khatimah. Dahulu para salafus soleh itu mereka takut jika mereka mendapatkan akhir kehidupan yang buruk. Wa kanal wahidu minhum mahma balagha minas salahi wal tuqa yakhsha an yatakhawwala dzalika fi akhiri hayatihi ila fasadin wa fujurin wa kufrin. Dan mereka dahulu, betapapun mereka itu sudah sampai pada kesolehan dan ketakwaan, mereka itu masih takut bahwa itu nanti akan berubah di akhir kehidupan mereka menjadi rusak, menjadi fajir atau pelaku dosa dan kafir. Fahada imamuhum sallallahu alaihi wasallam ma'a sya'nihi wa darajatihi kana aksaru du'aihi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Maka inilah pemimpin para salafus soleh, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau itu sudah demikian keadaannya, derajatnya juga sangat mulia, akan tetapi kebanyakan dari doa yang beliau panjatkan pada Allah Ta'ala adalah diantaranya ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hati hamba ini ala dinika, di atas agamamu. Ini adalah doa yang banyak diucapkan, dipanjatkan oleh Nabi SAW. Padahal kita tahu Nabi sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau tafakkarna fi hali man khutima lahu bisu'in la ra'ayna haulan wa ajaban. Andai kata kita ini mau memikirkan keadaan orang-orang yang dia itu mendapatkan akhir kehidupan yang buruk, maka kita akan dapati rasa takut, ngeri, dan rasa takjub dalam pengertian yang karena rasa takutnya ya, bahwa ada orang yang mungkin dari masa hidupnya beramal soleh, tahu-tahu di akhir hidupnya kok bisa seperti itu, maka memunculkan rasa takjub. Wala taqatta'at qulubuna khasyatan, dan sungguh akan copotlah jantung kita karena rasa takut itu. Wa farqon, dan karena terbelah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau taro, andai saja kalian itu melihat id yatawaffal ladzina kafarul malaikat, bagaimana malaikat itu mematikan orang-orang yang kafir itu, mencabut nyawanya. Yadribuna wujuhahum, para malaikat itu memukuli wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan punggung-punggung mereka. Para malaikat memukuli wajah-wajah orang-orang kafir dan punggung-punggung orang-orang kafir itu. Waduku adabal harik. Waduku maksudnya adalah wayakulu lahum, para malaikat itu berkata pada orang-orang kafir itu, duku, rasakanlah oleh kalian adabal harik, adab yang membakar. Maka ketika kita renungkan ini, bahwa pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang sudah dijamin keselamatannya, dijamin lepas dari kesalahan, itu saja masih memohon agar hatinya ditetapkan di atas agama ini, apalagi kita. Dan dibawakan oleh penulis bagaimana akhir buruk yang dialami oleh orang-orang kafir. Sejak mereka itu dicabut nyawanya oleh malaikat, mereka sudah mendapatkan adab.
yaitu malaikat memukuli wajah mereka dan punggung mereka, dan sambil dicela rasakanlah adab yang membakar. Kemudian di antara hal lain yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa takut adalah mujalasatus sholihin, yaitu duduk bersama orang-orang soleh, wal ulama ilmu taqin, dan para alim atau ulama yang bertakwa. Wa minal umuril muhimmati liman arada an yakhafa rabbahu mujalasatu unasi yuksibunahu khasyatan wa khaufan minallah. Maka di antara perkara penting bagi orang yang menghendaki, menginginkan rasa takut kepada Rabb-nya adalah dia duduk bersama orang-orang yang dengannya dia bisa mendapatkan rasa takut, mendapatkan khosyah, kemudian takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas di pertemuan terdahulu, bahwa khosyah itu adalah rasa takut yang muncul karena takdim, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan khauf ini adalah takut secara umum. Jadi disebutkan secara khusus, baru kemudian secara umum, untuk menunjukkan bahwa khosyah itu derajatnya lebih tinggi daripada khauf. Wallahu alam. Kemudian wal ulama wahumul as-solihun, mereka adalah orang-orang yang soleh, yaitu duduk bersama manusia yang dengannya bisa mendapatkan rasa takut, mereka adalah orang-orang soleh. Wal ulama ul mutakun, para ulama yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, wasbir nafsaka, dan sabarkanlah jiwamu ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah jiwamu untuk membersamai orang-orang yang mereka itu berdoa kepada Rabb mereka pada waktu petang dan pada waktu pagi dan pada waktu petang, karena mereka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, sahib ashabal khosyah, berkawanlah, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki rasa khosyah, rasa takut. Wa ashabal qulubil raqiqah, dan orang-orang yang memiliki hati yang lembut, yang tenang. Alladzina, yang mana mereka itu idza sami'u adz-dzikra, ketika mereka itu mendengar zikir, yaitu Al-Quran, maksudnya adalah talinu qulubuhum, hati mereka menjadi lunak, hati mereka menjadi lembut. Wa juluduhum lidzikrillahi, dan kulit mereka bergetar karena ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa an haula'i fabahas, dan terhadap orang-orang yang seperti itu maka carilah mereka itu. Itu di antara hal yang bisa mendekatkan kita atau memunculkan rasa takut, yaitu bersama atau membersamai orang-orang yang soleh. Kemudian di antara hal lain yang bisa dilakukan adalah qiraatu syaril khaifin, yaitu membaca perjalanan hidup orang-orang yang terkenal memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Idza faqadat as-salihina min haulika, jika tidak ada atau la maujud, tidak ada orang soleh di sekitar kita, maka faqra siyarul khaifina min Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah kisah-kisah hidup orang-orang yang memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Washab anfasahum, dan jadilah kalian tuh seperti mereka itu, atau saingan mereka. Maksudnya berlombalah menjadi seperti orang-orang yang kisah hidupnya itu kita baca. Ahlul hadis hum alur rasuli wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Kata beliau menyitir sebuah syair, ahlul hadis, orang-orang yang ahli hadis itu adalah ahlur rasul, mereka adalah keluarga Rasul atau pengikutnya Rasul. Wa in lam yashabu nafsahu, jika tidak bisa menjadi ahlul hadis, tidak bisa menjadi seperti mereka, anfasahu sahibu, yaitu berlombalah menjadi pengikut ahlul hadis. Jika kita tidak bisa seperti ahlul hadis, maka minimal kita itu mendekati orang-orang yang mengikuti ahlul hadis. Dan amsaka Abu Bakar radhiyallahu anhu bilisanihi, Abu Bakar memegang, menyentuh lisan beliau. Faqala, seraya beliau berkata, hada alladhi awradani al-mawarid,
ini adalah yang auradani, yang aku harapkan al-mawarida, yaitu mawarid itu tempat, madakhil yaitu ilanar, sesuatu yang menjadikan atau seseorang itu masuk neraka. Auradani maksudnya adalah ausola, yaitu menyampaikan. Jadi Abu Bakar memegang lisan beliau kemudian mengatakan hada, ini yaitu lisan ini adalah alladzi auradani, yang ausolani, yang bisa menyampaikanku, mengantarkanku al mawarida, yaitu tempat madakhil, yaitu maksudnya adalah ilanar. Jadi ini ketakutan beliau. Lisan ini diantara perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu masuk ke neraka, maka beliau berhati-hati dengan urusan lisan. Fa'aqada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tibnatan minal art. Kemudian Umar bin Khattab mengambil tibnatan, yaitu sejumput atau segenggam tanah. Summakola, kemudian beliau berkata, ya laitani, wahai andai saja. Laitani itu sesuatu pengandaian yang tidak mungkin, ya. Ya laitani, andai saja. Kuntu, aku ini adalah hati tibnah. Andai saja aku ini adalah segenggam tanah ini. Laitani lam ukhlaq, andai saja aku itu tidak diciptakan. Laita ummi lam tulidni, dan andai saja ibuku tidak melahirkanku. Laitani lam aku syai'an, andai saja aku ini tidak menjadi sesuatu. Laitani kuntu nasian munsian, andai saja aku ini adalah sesuatu yang lupa dan dilupakan. Waqala radhiyallahu anhu, kemudian beliau radhiyallahu anhu berkata, lau mata jamalun diaan, andai saja ada satu unta yang mati karena dia itu kelaparan, ala syatil firat, yaitu di sungai Ifrat, la khositu an yas'alani anhullahu yaumal qiyamah, aku takut Allah akan menanyaiku, meminta pertanggungjawabanku pada hari kiamat. Itu ketika beliau posisinya sebagai Amirul Mukminin, beliau mengatakan, andai saja ada satu unta yang mati di sungai Efrat, maka aku takut itu akan menjadi pertanyaan yang Allah tanyakan padaku pada hari kiamat. Ini orang-orang yang takut mereka itu terancam neraka. Padahal kita tahu Abu Bakar, Umar itu adalah orang-orang yang oleh Rasul sudah dijamin surga. Tapi sedemikian rasa takut beliau. Wa qala aidan radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu juga berkata, launada munadin minas sama, andai saja memanggil orang yang menyeru atau penyeru dari langit, ya ayuhanas, wahai manusia, innakum, sesungguhnya kalian itu dakhilunal jannah, kalian tuh masuk surga, kullukum ajmaun, semuanya, illa, kecuali rajulan wahidan, kecuali satu orang saja. Kata Umar radhiyallahu anhu, ketika mendengar seperti itu, ada pengumuman, kalian semua masuk surga kecuali satu saja. Kata beliau, la khaftu an akuna anahu, aku takut bahwa orang itu adalah aku. Kata Umar radhiyallahu anhu. Waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud beliau berkata, waditu anni idamitu lam ub'as, aku itu senang kalau saja aku itu mati kemudian aku tidak dibangkitkan. Wahwa min akabir ashabi Nabi SAW. Padahal Ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat Nabi yang penting, yang dekat dengan Nabi SAW. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tahta ainaihi mislu asyirakil bali min dumu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu di bawah matanya itu ada semisal torik, semisal jalan yang itu menunjukkan bekas dari air mata beliau. Jadi ada bekas yang menggaris di bawah mata Ibnu Abbas karena sering menangis. Wa qara'at Aisyah radhiyallahu anha qaulahu subhanahu wa ta'ala. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha membaca firman Allah Ta'ala, famannallahu alaina wa waqana adabas samum. Wa mannallahu, dan Allah telah
memberikan karunia alaina atas kami, wa waqona, dan Allah itu menjaga kami adabas samum, dari adab neraka. Faqalat radhiyallahu anha, maka Ibunda Aisyah berkata, Rabbi munna alayya, ya Rabb, karuniakanlah pada hamba, wakini adabas samum, dan jauhkanlah hamba dari neraka samum, dari neraka. Adab samum yaitu dari adab neraka. Ini orang-orang soleh zaman dahulu, mereka sangat takut kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, waditu, kata beliau, aku suka, anni kapsun, bahwasanya aku adalah seekor domba. Fadabahani ahli, kemudian pemilik domba itu menyembelihku. Fa'akalu lahmi, mereka memakan dagingku. Wahasu ai syarabu, dan mereka minum maroki, yaitu kalduku. Waqala Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Imran bin Husain berkata, la wadittu anni kuntu ramadan, kata beliau, sungguh aku senang andai saja aku ini adalah ramadan, yaitu abu. Tasfini ar-rihu fi yaumil asif. Tasfini yaitu meniup, ada angin yang kemudian meniupku pada hari yang berangin kencang. Kata Imran bin Husain, aku itu suka andai kata aku ini adalah abu, yang kemudian datang angin yang meniupku di waktu bertiup kencang. Wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, la wadittu anna li insanan yakunu fi mali. Aku itu senang andai saja ada orang yang dia itu bisa mengurus hartaku. Summa ughliqa alayya baba, kemudian aku akan menutup pintu, fala yadkhulu alayya ahadun hatta alhaqa billah, sehingga kemudian tidak ada seorang pun yang bisa masuk hingga aku berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Hudzaifah ingin menyerahkan hartanya, ada yang ngurus, kemudian beliau ingin menyendiri sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk menghindari dari kemungkinan berlaku atau melakukan kesalahan. Ini saking takutnya pada adab Allah Subhanahu wa taala. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu yughsha alaihi. Ini Abu Hurairah, seperti yang kisahnya sudah pernah kita baca, beliau pingsan salah sama rotin 3 kali. Wa huwa yuhadisu bi hadisin, ketika beliau menyampaikan hadis awwalu salasatin tusa'aru bihim annaru. Ada 3 kelompok yang dipanaskan untuk mereka neraka. Ketika orang yang pertama kali neraka itu dipanaskan untuk mereka, yaitu orang-orang yang justru beramal soleh tapi tidak ikhlas dalam amalnya. Maka Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis itu, beliau pingsan sampai 3 kali sebelum meriwayatkan hadis tersebut. Wa sa'alat Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu zaujatuhu Fatimatu syai'an. Fatimah, istri Umar bin Abdul Aziz, bertanya kepada beliau tentang sesuatu. Faqala bi sautin khazinin. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, beliau menjawab dengan suara yang penuh kesedihan. Kata beliau, inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adzim. Sungguh aku ini sangat takut bahwasanya aku ini akan bermaksiat kepada Rabbku, yaitu ini akhafu, ini sungguh aku takut, in asaitu, yaitu aku bermaksiat kepada Rabbku dan mendapatkan adab pada hari yang sangat besar, yaitu pada hari kiamat. Fatabaki Fatimah, maka Fatimah kemudian menangis. Watakulu, dan beliau berkata, Allahumma a'idhu minanar. Ya Allah, lindungilah dia, yaitu maksudnya lindungilah Umar bin Abdul Aziz dari api neraka. Padahal kita tahu bagaimana kesolehan dan keadilan Umar bin Abdul Aziz, apalagi ketika beliau menjadi khalifah. Ya, ini Fatimahnya bukan Fatimahnya putri Rasul, ya, bukan. Fatimah putri Abdul Malik kalau nggak salah ya. Karena nanti ada riwayat, inilah satu-satunya wanita dalam sejarah Islam yang ayahnya pernah jadi khalifah, saudaranya pernah jadi khalifah, suaminya pernah jadi khalifah. Jadi ya,
biar nggak salah paham nanti dikiranya Fatimah. Ya, ini sudah beda generasi juga. Iya, beda. Iya. Masya Allah. Tapi ini kan berarti sebenarnya kan Sinten ini Umar bin Abdul Aziz kan masih tetap masuk kategori tabi'in ya, karena pernah bertemu dengan sekian sahabat. Fa'yan bagi lil muslim, maka hendaknya bagi seorang muslim an yaqra'a an haula'i sholihina minal khaifin. Hendaknya membaca mereka orang-orang solih yang mereka itu memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, wa yaqtadi bihim, dan mengikuti atau meneladani mereka. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khina su'ila man auliya Allah. Nabi pernah ditanya berkaitan dengan siapa yang mereka itu adalah wali Allah. Siapa sesungguhnya wali Allah itu? Maka kata Nabi, alladzina idza ru'u dzukirallahu azza wa jalla. Yaitu mereka adalah yang ketika ru'u, yaitu dilihat, ketika mereka itu dilihat maka dzukirallah, teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aura kesolehannya itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara tokoh-tokoh orang salafus soleh yang disebutkan memiliki rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara hal lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala adalah simaul mawaidi wal khutab, yaitu mendengar mauidhah dan nasihat dan khutbah. Laqad razaqallahu ba'da du'at wal khutaba qudratan alat ta'siri fi nufusin nas. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagian khotib dan para dai itu kemampuan untuk bisa menggoreskan kesan dan pengaruh di dalam jiwa manusia. Wa kalimatan sahlatan, perkataan atau kata-kata yang mudah, salisatan tasilu ilal qalbi mustami wa tu'assiru fihi. Kemudian kata-kata yang lembut, yang mudah, yang bisa sampai kepada hati orang yang mendengar, kemudian bisa menggoreskan kesan, memunculkan pengaruh di hati tersebut. Wa mislu haula'i khuriyun biman arada tarqiqa qalbahu wa raza'a al-khasyata minallahi fihi. Dan di antara mereka itu yaitu orang yang layak, yaitu orang yang dia itu tarqiqa qalbahu, yang bisa melembutkan hatinya, wa zara'a al-khasyata minallahi fihi, dan bisa menanamkan benih-benih ketakutan terhadap Allah di dalam hati tersebut. Jika menemukan orang seperti itu, an yastami alahum, hendaknya mendengarkan mereka. Wa an yujalisahum bainal khina wal akhir, hendaknya duduk bersama mereka sekarang maupun yang akan datang. Artinya kalau ketemu, kita jumpai ada orang-orang yang seperti itu, yang bisa menyampaikan dengan lembut, bisa menyentuh hati dan memunculkan rasa takut pada Allah, maka dengarkan mereka dan duduklah bersama mereka kapanpun kita berjumpa dengan mereka. Kemudian upaya lain yang bisa dilakukan untuk memunculkan rasa takut adalah ad-du'a, yaitu berdoa. Ad-du'a'u min ahamil asbabi al-mukhassilah lidzalika. Doa ini adalah sebab yang sangat penting yang bisa mendapatkan atau memunculkan rasa takut. Fa'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim an yad'uwallaha, dia berdoa kepada Allah, an yarzuqahu al-khaufa minhu, agar Allah memberikan rizki kepada dia, yaitu berupa rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u yaqulu, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu biasa berdoa dan mengucapkan Rabbi a'inni, Rabbi a'inni, ya Allah a'inni, yaitu atlubu minkal auna li ta'atika wa ibadatika. Maksudnya ini adalah saya memohon kepadamu ya Allah pertolongan li ta'atika, agar bisa taat padamu, wa ibadatika, dan mengibadahi engkau ya Allah. Wala tu'in alayya, maksudnya adalah wala taj'al aunaka liman yamna'ani an ta'atika, dan janganlah engkau jadikan
pertolonganmu itu diberikan kepada orang yang bisa menghalangiku dari ketaatan kepadamu, baik dari diriku sendiri atau dari orang-orang yang memusuhiku, yaitu terutama dari syaitan, al-ins wal jin, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kemudian wangsurni, dan tolonglah hamba, wala tangsur alayya, dan jangan tolong orang yang bisa menghalangi pertolonganmu atas hamba. Wamkurli wala tamkur alayya. Wamkurli maksudnya adalah anzil makroka mimman arada bi syarron wa su'an. Turunkanlah makarmu ya Allah terhadap orang yang menginginkan keburukan kepadaku. Wala tamkur alaya, dan jangan turunkan makarmu ya Allah kepada orang yang ingin melakukan makarnya kepadaku. Jadi turunkan makar kepada orang, maksudnya ditimpakan makar Allah itu kepada orang yang ingin berbuat makar kepada kita, dan jangan timpakan makar itu kepada kami dan diberikan kemenangan kepada orang yang ingin bermakar pada kita. Kemudian wahdini, dan berilah hamba petunjuk, wabashir al-hudali, dan berikanlah petunjuk, wayasir ya, wayasir al-hudali, dan mudahkanlah petunjuk itu untuk hamba. Wansurni, dan tolonglah hamba alaman yago alaya, bago alaya. Wangsurni, dan tolonglah hamba alaman bago alaya, pada orang yang ingin berbuat dolim kepada hamba. Rob ja'alni, dan wahai Rob, jadikanlah untuk hamba laka, bagimu, sakaron, yaitu kasirun minas sukri, banyak bersyukur. Jadikanlah hamba itu termasuk orang yang banyak bersyukur padamu. Laka zakaron, dan jadikanlah hamba termasuk hamba yang banyak berzikir, banyak mengingat engkau. Laka rohaban, yaitu jadikanlah hamba orang yang banyak beribadah padamu. Mitwa'an, mitwa'an itu yaitu kasiron li tau'in wa huwa al inqiyatu wal imtisalu, yaitu banyak taat. Jadikanlah hamba ini termasuk orang yang memiliki ketaatan, yang banyak taat dan tunduk patuh kepadamu. Laka muhbitan, dan bagi engkau adalah muhbitan. Laka khosyian, mutawadian, khodian, dan bagimu ya Allah segala kerendahan hati hamba, ketunduan dan ketawaduan hamba itu hanya untuk engkau ya Allah. Wa ilaika awahan, wa ilaika awahan muniban, dan untuk engkau ya Allah awaham, yaitu kasirut tadarru wa du'a wal baka lillahi azza wa jalla, dan untukmu ya Allah ketundukan, doa dan tangisan hamba ini. Muniban itu adalah tempat kembali, yaitu kasirur ruju'u ilallahi minad dunub wal khotoya, jadi banyak itu kembali kepada Allah ketika setiap kali melakukan kesalahan. Rabbi taqabbal taubati, ya Allah terimalah taubat hamba. Waghsil khaubati, yaitu imsah dzambi wa ismi wa dzikril ghuslu liyufidu izalati bil kulliyah. Jadi waghsil khaubati, yaitu basuhlah kesalahan-kesalahan hamba, maksudnya adalah disebutkan membasuh itu karena untuk menghilangkan kesalahan secara keseluruhan. Ketika kita mandi itu kan kotoran bersih, gitu ya. Maksudnya seperti itu. Bersih tuntas segala kesalahan. Jadi hapuslah segala kesalahan dari diri hamba. Wajib dakwati, dan terimalah doa hamba. Wasabbit hujjati, dan kokohkanlah hujjah hamba. Wasaddid lisani, dan luruskanlah lisan hamba. Wahdi qalbi, tunjukkanlah hati hamba. Waslul sahimata sodri, dan lapangkanlah dada hamba. Ini adalah di antara doa yang dibaca Nabi SAW untuk menumbuhkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u bi qaulihi, dan
dahulu Nabi SAW juga biasa berdoa, Allahumma qsim lana min khosyatina min khosyatika ma yakhulu bainana wa baina ma'asika. Allahumma ya Allah, Allahumma qsim ya Allah, bagilah lana bagi kami min khosyatika, yaitu rasa takut padamu, ma yakhulu bainana wa baina ma'asika, yang itu bisa menjauhkan kami antara kami dengan maksiat kepadamu. Munculkan rasa takut sehingga kami dengan maksiat kepadamu itu semakin jauh. Itu diantara doa yang Nabi baca. Wa yaquluhu, dan wa bi qoulihi, dan dengan doanya juga, Allahumma ya Allah, wa as'aluka, dan hamba mohon padamu, khasyataka, rasa takut padamu, fil ghaibi, baik ketika tidak ada, wasyahadah, dan ketika ada. Maksudnya baik dalam keadaan sedang ingat ataupun sedang lupa, maka kita mohon pada Allah agar Allah itu memberikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu doa di antara hal yang bisa memunculkan rasa takut. Kemudian di antara hal lain yang bisa memunculkan rasa takut adalah al-ibtiadu an mawani'il khauf, menjauhi hal-hal yang bisa menghalangi munculnya rasa takut. Fa'ina lil khaufi mawani'u tamna'uhu, sesungguhnya ada hal-hal yang bisa menghalangi rasa takut. Misalnya apa? Kal ma'asi, yaitu maksiat. Wa hubbid dunya wa zukhrufiha, cinta dunia dan hiasannya dan perhiasannya. Wa rifqati sayyi'ah, kemudian cinta dengan atau suka dengan hal-hal yang buruk. Wal ghaflati, lalai. Wa taballudil ihsas, yaitu tumpul rasa kepekaan dalam jiwa. Ini di antara hal-hal yang bisa menghalangi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di penutup pembahasan tentang khauf ini, beliau menuliskan, kata beliau, hafizahullah ta'ala, i'lam, ketahuilah, annal khaufa, bahwasanya rasa takut itu idza basara qalbu, ketika hati itu ketika seorang itu dia bisa merasakan, idza basaral qalbul abdi, ketika hati seorang hamba itu bisa menghadirkan, bisa merasakan rasa takut itu, fado asaruhu ala jawarih wa dohara, maka itu akan sampai pengaruhnya kepada jawarih, yaitu anggota badan, dan sesuatu yang nampak dari dirinya. Artinya rasa takut yang muncul dalam hati itu akan mewujud dalam perilaku dan yang dilakukan oleh anggota badan. Wa intaha amma nahallahu anhu, kemudian dia bisa mencegah, bisa membuat berhenti dari perkara yang Allah larang darinya. Wa i'tasama bima bihi amarahu, dan berpegang teguh dengan apa yang Allah perintahkan. Wa ta'wal khauf min ghairi dzalika dakwa kadibatun la haqiqata laha. Adapun klaim rasa takut, klaim takut tetapi itu tidak seperti itu, maka klaim itu adalah klaim yang kadibatun, klaim yang dusta. La haqiqata laha, tidak ada hakikatnya. Jadi orang mengklaim takut tetapi tidak melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, manifestasi klaim takutnya tidak seperti itu, maka itu adalah klaim takut yang dusta, bukan yang sesungguhnya. Fa'alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim an yuraji'a nafsahu fiha, maka wajib bagi muslim itu untuk rujuk, jiwanya itu rujuk kepada rasa takut yang seperti itu, hatta yastaqima li amrillah, sehingga dia kemudian bisa istiqomah di atas perintah atau urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ibnu Subrumah rahimahullah, kata beliau, ajibtu linnasi yahtamuna minat ta'ami mukhafatat da'i. Aku itu sangat heran kepada orang-orang. Yahtamuna, yaitu yatrokuna,
Mereka itu meninggalkan minato'am, meninggalkan makanan karena takut ada berkaitan dengan darahnya, darah tinggi atau semisalnya. Wala yahtamuna, akan tapi mereka tidak meninggalkan minat dunubi mukhafatan nar. Oh, dak ya, bukan darah ya. Dak. Afwan. Jadi kata beliau, aku itu heran melihat orang dia meninggalkan makanan mukhafatat dak karena takut pada penyakit. Wala yahtamuna, mereka tidak berhenti minat dunub, dari dosa, mukhafatan nar, karena takut pada neraka. Jadi ya, ini sesuatu yang muskilah bagi beliau ini. Ketika melihat orang takut makan, berhenti makan karena takut penyakit, tapi tidak berhenti melakukan dosa karena takut neraka. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, kullu asin lillah, setiap maksiat itu tertuju pada Allah. Fahuwa jahilun, maka itu adalah kebodohan. Wa kullu khaifin minhu, dan takut pada Allah itu fahuwa alimun muti'un lillah, itu adalah orang yang alim, yang taat pada Allah. Jadi setiap pelaku maksiat pada Allah itu adalah orang yang bodoh, dan setiap orang yang takut pada Allah maka dia adalah orang yang alim, yang taat kepada Allah. Nas'alullah subhanahu an yaj'alana minal ladina yakhshawnahu fil ghaibi wasyahadah. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita itu termasuk orang-orang yang takut padanya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Demikian yang kita baca pembahasan tentang rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini Allah Ta'ala ridhai dan menjadi sebab kita terhindar dari su'ul khatimah, dan sekaligus menjadi sebab Allah Ta'ala ridhai kita, Allah masukkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapatkan akhir yang baik, husnul khatimah. Hanya dengan takut itulah kita akan dapat membentuk diri kita, menata diri kita untuk memiliki harapan pada Allah. Insya Allah pertemuan-pertemuan berikutnya kita nanti akan membahas juga tentang rojak, tentang berharap, tentang memiliki optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.